لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Meskipun hadis ini didhaifkan sebagian ulama, di antara oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, namun makna dari hadis ini sangat besar dan benar. Kata Nabi SAW dihikayatkan dalam hadis dhaif ini, izhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Izhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada orang-orang, maka orang-orang akan mencintaimu. Izhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada orang-orang, maka orang-orang akan mencintaimu. Kif di sini bagaimana? Zuhud di sini. Zuhud itu berarti tidak menjadikan objek sebagai tambatan hatinya, sebagai bahan pikirannya, tidak masuk ke hatinya gitu. Itu zuhud. Ya. Yang kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah untuk zuhud terhadap dunia, az-zuhud fid dunya, yaitu dunia tidak masuk ke kalbu walaupun di genggaman. Begitu. Maka izhad fi ma 'indan nas, apa-apa yang ada pada orang itu tidak jadi bahan pikiran antum. Tidak antum tuntut di kalbu antum. Jadi tidak sampai ke hati. Orang punya mobil, ya udah biarkan ya mobil. Orang punya rumah mewah, ya biarkan ya khalas. Enggak kepikiran kemudian pengen seperti itu, terus kepikiran pengen seperti itu dan seterusnya. Enggak. Ini zuhud fi ma 'indan nas. Apa korelasinya dengan yuhibbukan nas, maka orang-orang akan mencintaimu? Apa korelasinya? Begini, orang yang kalbunya dipenuhi dengan keinginan terhadap apa yang dimiliki oleh orang-orang, itu biasanya potensinya akan menjilat, minta-minta, dan itu akan dibenci sama orang. Tapi kalau kalbu antum itu kosong akan ketamakan terhadap apa yang ada pada orang, enggak ada sama sekali keinginan dari orang itu dan dunianya, maka khalas ini dicintai oleh orang-orang. Bahasanya feel free, ya. Kemana-mana tuh enak, melenggang begitu saja tanpa ada niatan untuk menjilat atau mengintip dompetnya. Nah ini zuhud fi ma 'indan nas. Makanya orang-orang yang bermuka minyak di hadapan penguasa atau di hadapan orang-orang kaya atau di hadapan orang-orang yang bisa memberikan benefit,
Jadi pun ya dia dapat benefit itu, tetapi orang-orang tahu ini mukanya muka minyak ini, nggak tahu malu, sehingga tidak disukai oleh orang-orang. Itu dalam dunia apapun, politik, dakwah, sosial dan seterusnya. Semua penjilat dan semua yang oportunis itu tidak disukai. Meskipun dikenal, tapi tidak disukai. Makanya kata para ulama, as-su'al aslan makruh atau muharram. Minta-minta itu pada asalnya makruh atau muharram. Imma dia makruh, imma dia haram. Kecuali jika ada hajat atau darurat. Bahkan bukan suatu hal yang berlebihan jika dikatakan su'alul mal muharram. Meminta akan suatu harta, minta begitu saja itu haram. Tidak boleh. Kecuali darurat. Taib. Kata Nabi SAW, innal insan la yazalu yas'alun nas hatta ya'ti yawmal qiyamati wa ma fi wajhi muza'atul lahm. Dan akan terus saja manusia itu minta pada orang lain sampai di hari kiamat nanti datang dan di wajahnya itu tidak ada sekerat daging. Ini menunjukkan azab. Dan suatu amalan yang terlarang dengan adanya ancaman azab, maka ini menunjukkan haramnya dia. Apalagi azab tersebut bukan azab duniawi, melainkan azab di akhirat. Berarti ini menunjukkan haramnya meminta-minta akan harta kecuali darurat. Kecuali darurat. Taib. Dalam masalah meminta, misal memang dia darurat untuk meminta atau sangat butuh, maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wala yakhlus sa'ilu min ahadi amrain. Orang yang minta itu tidak lepas dari salah satu dari kedua keadaan. Al-awwal, yang pertama, an yas'ala su'alan mujarrada. Dia minta dengan permintaan murni begitu saja dengan lafal permintaan. Pak, minta ini dong. Pak, boleh enggak saya dapetin ini, Pak? Dah, sebentar. Itu saja. Maka jika peminta ini dalam konteks yang dibolehkan oleh syariat seperti sangat butuh atau berhajat, maka berikanlah. Silahkan. Minta-minta biasa, minta biasa. Yang kedua, an yas'ala billah. Dia minta tapi menyertakan nama Allah. Dia minta tapi menyertakan nama Allah. Atas nama Allah ya. Maka jawablah permintaan tersebut. Walaupun boleh jadi dia tidak berhak untuk mendapatkan apa yang dia minta. Namun kita jawab karena apa? Karena dia menyertakan nama Allah. Kita jawab karena apa? Karena kita mengagungkan Allah yang namanya dia sebut. Maka menjawab permintaan atau memenuhi panggilan atau memberi apa yang diminta oleh orang yang menyebut dan menyertakan nama Allah, ini merupakan ta'zim al-azim, yaitu mengagungkan yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun minta atas nama Allah, jika yang dia minta adalah suatu dosa, atau kalau kita jawab permintaannya itu akan memberikan madarat yang lebih besar, maka tidak dijawab, tidak diterima. Itu jika apa? Jika dia meminta suatu perbuatan dosa, atau jika menjawabnya atau memberinya maka dia akan melakukan dosa, atau ada madarat di balik pemberian itu, maka tidak dijawab, tidak diberi. Ya, seperti apa? Kalau misalnya dia minta atas nama Allah suatu donasi misal, tapi tujuannya untuk membeli khamar misalnya, maka tidak dipenuhi. Dan ini tidak dipenuhi bukan karena
kita tidak mengagungkan nama yang dia sebut yaitu nama Allah, melainkan karena haram perbuatan yang akan dia lakukan setelah diberi. Atau misal dia meminta atau bertanya mengatasnamakan Allah pada antum supaya antum mengabarkan rahasia-rahasia antum dan apa yang antum lakukan bersama istri antum. Maka ini tidak dijawab. Tidak dijawab. Karena tidak ada hak. Dan ini bermadarat untuk kekeluargaan. Maka fikih tentang as-su'al, fikih tentang minta dan bertanya itu ada tersendiri. Memang tidak di kitab-kitab fikih. Ada di kitab-kitab imma aqidah atau di kitab tazkiyatun nufus dan suluk. Karena berkaitan dengan akhlak. Nah, di kitab tauhid ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala billahi fa'atuh." Barang siapa yang meminta atau bertanya dengan menyebut nama Allah, maka berikanlah dia. Meminta atau bertanya. Ya, jadi sa'ala billah. Soal itu bisa artinya meminta, bisa artinya bertanya. Meminta suatu materi atau meminta suatu servis atau bertanya suatu pertanyaan untuk supaya paham. Gitu. Kalau pakai nama Allah, maka berikan apa yang dia minta atau jawaban yang dia tanya. Perintah di sini kata para ulama wajib. Maksudnya fa'atuhu, yaitu berikan apa yang dia minta. Ini wajib. Ma lam yatadamman as-su'alu ithman aw dararan. Selama permintaan atau pertanyaan tersebut tidak mengandung dosa atau madarat. Karena dalam menjawab permintaan dia itu ada dua hal yang baik. Pertama, yakni menolong secara hablum minan nas, dan yang kedua mengagungkan Allah Al-Azim secara hablum minallah. Dan meminta di sini dengan menyebut nama Allah tidak mesti dengan lafal jalalah Allah, melainkan boleh dengan nama Allah lainnya atau dengan sifatnya atau dengan perbuatannya. Boleh dengan meminta atas nama Allah, imma dia menyebut nama Allah, lafal jalla Allah, dan atau nama-nama lainnya, atau menyebut sifat-sifatnya, atau menyebut perbuatan-perbuatannya Allah Azza wa Jalla. Misal meminta dengan menyebut nama Allah atau nama lainnya dari nama Allah. Misalnya, saya memohon kepada antum atas nama Ar-Rahman misalnya. Ya, gitu. Itu mengatasnamakan atau mengindikasikan dia itu sungguh-sungguh meminta atau bertanya sama antum sampai bawa-bawa nama Allah. Atau dengan sifat Allah. Ya. Saya minta kepada antum dengan dengan menyebut atau dengan menyinggung atau menyebutkan bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat Al-Karim, Al-Karam, yaitu kemuliaan, kedermaan. Saya minta sama antum sebagai hamba zat yang memiliki kedermaan, ya gitu. Yaitu ini sungguh-sungguh dalam meminta untuk mengingatkan bahwasanya Allah itu dermawan. Kalau antum menjawab pertanyaan atau memberi yang anda minta, Allah akan membalas antum. Itu maksudnya. Ya. Maka seperti bertawasul dengan sifat Allah Ta'ala. Atau
menyebutkan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis yang pernah ada jabarkan di sini tentang si buta, si botak dan si berkulit lepra. Itu ketika malaikat menampakkan diri seperti manusia miskin, dia bilang as'aluka billadzi a'taka, yaitu saya memohon kepada engkau dengan nyebut zat yang telah memberimu kulit yang bagus, telah memberimu ini. Maka boleh. Kayak misalnya antum ngomong ke teman, bang, saya minta dong, saya minta, karena kan Allah itu udah ngasih antum, gitu, kebaikan yang banyak. Ya, ini nyebut seperti ini sebenarnya soal billah. Ya lebih contohnya lebih besar lagi, lebih umum lagi, misalnya, bang, Allah itu udah ngasih antum kekayaan yang banyak. Ana minta, karena Allah telah memberikan antum kekayaan banyak, ana minta separuh atau sebagian. Maka ini menyebut apa? Menyebut perbuatan Allah yang telah memberikan kepada antum nikmat ini. Ini termasuk as-su'al billah yang wajib ditunaikan selama tidak berupa kemaksiatan atau mengandung madarat. Ini perintah dari Nabi SAW. Ya. Maka ketika ada orang minta sama kita dan dia mengatasnamakan Allah, baik dengan menyebut namanya atau menyebut kemuliaannya atau sifat-sifatnya atau menyebut kebaikan perbuatannya, maka jawab, maka kasih, walaupun pada asalnya orang ini tidak berhak untuk dijawab atau dikasih. Pengemis misalnya, antum tahu dia pengemis, dan dia bilang assalamualaikum, ya bisa, kan biasa gitu tuh nada. Kumnya itu ada mad, ya, padahal kum kan langsung kum, tapi dia jadikan ada mad wajib atau mad arid li sukun bagi dia, 6 harokat, assalamualaikum, gitu. Minta apa? Apakah ini as-su'al billah? Ini jawabannya. Apa pertanyaan? Apakah ini termasuk meminta atas nama Allah atau gimana? Ayo sob. Gimana jawabannya? Jawabannya tidak. Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaitu salam, greetings, tidak termasuk bagian atau konten atau ikatan terhadap permintaan. Maka assalamualaikum bukan bagian dari meminta karena Allah, meminta atas nama Allah, enggak. Ya, tapi kalau dibilang assalamualaikum, masya Allah Pak, Allah telah kasih Bapak hati yang baik, Allah telah kasih Bapak harta yang banyak, bolehkah saya meminta sedikit dari itu? Nah, ini termasuk meminta atas nama Allah karena menyebut perbuatan Allah yang telah memberinya harta dan semisal itu. Ya. Assalamualaikum Pak, Allah telah memberikan Bapak anak yang banyak, boleh enggak saya minta satu? Dijawab enggak? Taib, kalau itu enggak, karena doror, karena madarat. Ya. Pak Rosadi mana Pak Rosadi? Enggak ada. Pantes kajian itu terasa hambar, kering, gersang dengan absennya Pak Rosadi. Taib. Namun kadang ada orang mengatasnamakan agama Allah dan dia minta-minta, seperti infak masjid dan semisalnya. Maka ini lihat konteksnya. Kalau dia dengan minta-minta tersebut dan kalau kita kasih, itu bermadarat. Jadi lihat di sini. Kalau memang atas nama agama ini itu suatu acara bid'ah, maka tidak dikasih sama sekali. Tidak dikasih. Atau apalagi kalau itu acara syirik atas nama agama, tidak sama sekali. Haram untuk memberinya karena itu sama dengan mendukung kebid'ahan atau kesyirikan. Kalau misalnya memang betul atas nama agama, atau misal pembangunan masjid,
Namun dengan format minta-minta seperti itu membuat dakwah atau agama ini kurang dihormati, maka tidak wajib untuk diberi atau dilayani atau dijawab. Seperti naruh kotak infak di tengah jalan terus ada jaring ikan di situ. Nah, ini enggak benar. Ini donor dan termasuk hal yang merendahkan agama kita dan orang-orang ke masjid, orang-orang musallin, para ahli salat itu seolah-olah mereka kere semua sehingga harus pakai jaring ikan dan ditaruh di jalanan. Dan ini mengganggu hak pengguna jalan. Ini perbuatan yang haram jelas. Ya, udah gitu belum lagi dikorupsi persenan oleh panitia. Jadi yang ke masjid dapat sisa ampasnya doang. Ya subhanallah. Juga yang pakai tromol atau kotak amal atau semisalnya atau amplop-amplop yang ada di bis-bis misalnya atas nama Masjid Fulan. Kalau mungkin dulu awal-awal mungkin masih jujur, ada yang jujur, tapi sekarang antum nggak perlu ngecek kejujurannya karena kita tahu ini sindikat. Makanya sebenarnya tidak wajib atau bahkan bisa dikatakan tidak boleh untuk membantu dengan cara seperti itu. Dengan kondisi zaman seperti ini jemaah. Jadi lihat juga konteks zaman dan antropologinya. Begitu. Apa yang ada pada zaman sekarang belum tentu ada pada zaman lampau. Sehingga kadang hukum itu berbeda sesuai dengan illat dan sebab, indikasi serta faktor-faktor yang tidak ada di zaman dahulu. Itu harus dipertimbangkan. Ya, bukan gini, misal orang banyak ikhwan kita lihat orang dia mengamen pakai lagu religius. Kemudian menyebutkan salawat di situ, atau pakai apa yang dibawa tuh sound system gede terus dia salawat di situ, dan kemudian minta duit dari situ. Taib, apakah antum katakan oh ini atas nama Allah, atas nama agama Allah kita wajib untuk ngasih? La, ini munkar. Kalaupun tanpa musik ini merendahkan agama Allah dengan cara seperti ini. Kalau dia minta ternyata sama orang Nasrani, malulah kita orang kita. Belum lagi yang pakai musik kemudian selawat di blending dengan koplo atau apa semacam itu, maka ini subhanallah kemunkaran yang jelas, maka tidak boleh dikasih. Yang wajib justru kalau kita mampu kita nasihatin mereka, ya seperti itu. Baik, kemudian kata Nabi SAW, wa man ista'adza billahi fa'idhuh, wa man ista'adza billahi fa'idhuh. Dan siapa yang meminta perlindungan dari antum, perlindungannya dari antum atas nama Allah atau kepada Allah minta perlindungan, tapi melalui antum, dari antum, saya berlindung, saya minta perlindungan dari kamu atas nama Allah, saya meminta perlindungan dari kamu karena Allah. Jadi meminta antum untuk melindungi dia dan menyebut Allah Azza wa Jalla di permintaan tersebut, maka kata Nabi SAW, fa'idhuh, maka berikanlah dia perlindungan. Bagaimana itu contohnya? Seperti tadi, Pak tolong lindungi saya Pak, wallahi Pak saya butuh perlindungan antum, wallahi saya butuh perlindungan dari antum demi Allah gitu. Atau kalimat-kalimat semisal yang menyertakan nama-nama Allah, sifatnya atau perbuatan Allah. Allah telah memberikan antum kemampuan yang lebih dari segi harta, maka ana minta tolong lindungi ana melalui dermawannya antum misalnya. Tadi telah menyebut apa? Allah telah memberikan antum kelebihan ya wahai akh atau wahai bapak gitu. Maka ini dibolehkan. Selama dia maksudnya minta di sini, minta sama Allah juga, cuman di antara wasilah duniawiyahnya, wasilah keduniaannya adalah dari antum, dari manusia. Maka ini boleh melakukan itu jika memang berhajat atau darurat dan diwajibkan untuk dijawab atau dibantu. Ya. Namun jika yang dia minta dari perlindungan di sini adalah perlindungan yang tidak berhak,
seperti perlindungan untuk pelanggaran, ya, dan pantas dihukum dengan hukum yang sepadan, maka ini tidak. Maka ini tidak dilindungi. Ya. Kecuali jika kita tahu bahwasanya jika dia dihukum, maka pasti hukumannya tidak sepadan atau madharatnya lebih besar. Tapi misal kita hidup di negeri hukum, ada pasal, ada undang-undang, baik perdata, pidana, dan semisalnya. Orang-orang yang punya kasus, jika dia tahu bahwasanya kasus ini jika di blow up atau dijadikan sebagai delik aduan, maka ini berbahaya. Maka hukumannya tidak setimpal dengan perbuatannya. Kemungkinan besar seperti itu. Maka dia boleh meminta perlindungan agar tidak terzalimi. Maksudnya minta perlindungan di sini yaitu misal menyewa pengacara misal atau kuasa hukum untuk meringankan atau menetralisir atau bagaimana caranya supaya semua itu kembali ke sedia kala yang normal. Maka ini bisa. Nah, meminta perlindungan atas nama Allah Ta'ala atau agama Allah atau perbuatan Allah, sifat Allah, misal masjid, yayasan di masjid atau dekat masjid atau masjid ini terancam misal oleh oknum-oknum yang ingin merebut atau ingin menghancurkan atau semisalnya. Maka kita minta perlindungan sama Allah, kemudian kita minta perlindungan dari kuasa hukum untuk menolong kita. Misal, dan kita bilang, Pak pengacara, ini adalah rumah Allah. Ya, Allah berikan antum keilmuan tentang hukum yang ada di Indonesia, maka tolong bantu kami gitu. Maka wajib atas pengacara ini untuk menjawab. Ya, urusan fee belakangan, tapi kalau untuk urusan agama itu wajib, ya. Atau atas nama Allah jadi wajib. Taib. Kemudian wa man da'akum fa'ajibuh. Dan siapa yang mengundang kalian, da'akum di sini maksudnya nida. Da'akum di sini adalah undangan, ad-da'wah lil ikram. Wa man da'akum fa'ajibuh. Da'a yad'u kan artinya bisa memanggil, menyeru atau mengundang. Kalau memanggil itu nida, menyeru itu nida. Tapi kalau mengundang itu ad-da'wah lil ikram. Yaitu memanggil karena menghormati. Namanya mengundang itu berarti menghormati. Makanya bahasanya antum kalau mengundang ustadz jangan anda panggil ustadz. Bukan. Tapi mengundang. Karena mengundang itu ada sisi ikram, memuliakan. Ya. Karena kalau manggil tuh kayak, "Hei tat, gitu. Kayak kurang. Mengundang itu lebih afdal. Makanya ustadz disebut ustadz kondang. Kenapa kondang? Karena baru mau dakwah kalau diundang. Kalau nggak diundang nggak dakwah. Nah, makanya jadi ustadz kondang. Dan antum bilang mau kemana Pak? Mau kondangan, artinya mau ke undangan, gitu kan? Gitu. Nah, mengundang itu menghormati. Mengundang itu berarti menghormati. Wa man da'akum fa'ajibu. Siapa yang mengundang kalian karena menghormati kalian, maka jawab undangan tersebut. Zahir dari hadis ini seperti wajib menjawab semua undangan. Dan ini mazhab zahiriyah. Jumhur ulama, jumhur ahli fiqih mengatakan bahwasanya undangan semuanya mustahab untuk dijawab. Dianjurkan untuk dijawab kecuali walimatul urs, kecuali undangan kepengantinan pernikahan. Undangan da'watul urs. Da'watul urs itu undangan pernikahan. Baik undangan akadnya maupun undangan walimahnya. Beda ya, biasa di kita beda.
Akad ada sendiri, walimah ada sendiri. Ya. Mana dulu, walimah atau akad dulu cuma? Hah? Akad dulu lah, masa walimah dulu? Walimah duluan, mati. Enggak akad, berarti bujang dong. Ada pernah hadirin walimah di daerah Pasar Minggu, Pol Tangan. Karena diundang ya kelas namanya. Terus saya tanya ke bapaknya laki-laki. Ya, udah tadi akadnya Pak gitu. Oh enggak, akadnya masih pekan depan. Kaget lah. Pekan depan. Ini walimah dulu berarti. Makan-makan dulu. Iya, ya. Ya, no comment karena udah selesai makan ya gimana? Masa ada muntahin. Ya urusan dia, udah yang penting kan diundang makan nih kita makan, kan? Ya. Ya terlanjur keputusan keluarga mereka ya udah nggak mau campur ya, makan depan mereka akad ya udah selesai, ana nggak diundang akadnya, diundang makannya dong, alhamdulillah. Jadi kan akad biasanya umumnya akad baru kemudian walimah. Apalagi kalau di gedung gitu kan terbatas waktunya, akad jam 8 mulai walimah. Walimah itu makan-makan. Walimah itu makan-makan ikhwan. Walimah maknanya makan-makan. Walimatul urs berarti makan-makan karena ada akad kepengantinan gitu, pernikahan. Karena walimah itu bukan cuma walimatul urs doang, ada walimah khitan, ya. Ada walimah safar bagi sebagian orang. Ada walimah karena rumah baru atau apa, itu semua walimatus syukur misalnya. Itu semua walimah. Walimah itu undangan makan-makan tuh walimah. Gitu. Anak antum misalnya baru lulus kuliah di Madinah, misal antum tuh tasyakuran, antum undang DKM dan juga jemaah untuk hadir di rumah antum untuk makan. Ini walimah namanya. Walimah tasyakuran. Dibolehkan? Ya boleh aja. Selama tidak mengandung khurafat dan juga kebidahan enggak masalah. Maka ini boleh seperti ini. Nah, ini namanya walimah. Jadi bedakan antara akad dengan walimah. Kedua-duanya urusannya sama-sama urusan urs, pengantinan. Jadi akad. Ya akad itu maksudnya apa? Ijab qabul itu akad. Akad itu ijab qabul. Intinya akad kan ijab qabul. Saya nikahkan putri saya atau saya nikahkan dan seterusnya. Dijawab kemudian oleh pengantin laki-laki. Nah, kalau antum diundang ke akad nikah fulan dan fulana atau fulana, maka ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib untuk dihadiri, untuk dijawab. Kecuali jika ada uzur karena jarak, atau uzur karena ada maslahat yang lebih besar, atau uzur karena ada kewajiban. Ya begitu. Pada asalnya, kita kembali ke track awal. Pada asalnya menjawab undangan pada umumnya itu dianjurkan, tidak wajib, kecuali undangan pernikahan, walimatul urs atau akad, dan itu hukumnya wajib kecuali bagi yang beruzur, atau memiliki maslahat yang umum, yang dia seperti kajian. Misal ustadz diundang, ya, ini ada dua diundang, walimatul urs diundang juga isi kajian, ya, kif. Maka di sini dilihat yang mana yang lebih dulu diundang, ya sebenarnya begitu. Tapi dia udah diundang, ustaz ini udah diundang untuk isi kajian yang aslinya itu sunnah. Kemudian diundang walimatul urs yang aslinya itu wajib untuk dihadiri karena diundang. Tapi bagaimana? Mana kalau antum jadi ustaz, mana yang antum pilih? Kajian ustaz, ada amplopnya. Mendingan cairnya daripada sini cuma bawa nasi berkat doang, mendingan bawa cairnya gitu. Enggak lah, di sini lihat dari apa? Maslahat. Kalau antum isi kajian, maslahatnya lebih umum dibandingkan antum diundang. Insyaallah kalau antum enggak hadir masih banyak yang hadir insyaallah. Bahkan jangan-jangan diundang formalitas semata, karena sebenarnya orang itu enggak mau ngundang antum cuma karena antum ustaz maka diundang aja gitu. Boleh jadi. Tapi antum utamakan apa?
isi kajian karena maslahatnya lebih luas. Maka dikatakan oleh para ulama dengan kaidahnya maslahat yang lebih umum didahulukan dibandingkan maslahat yang khusus. Maslahat yang umum didahulukan dibandingkan maslahat yang khusus. Begitu. Ngasih ilmu ke umumnya orang ini lebih bermaslahat dibandingkan antum hadir yang pada asalnya memang wajib. Tetapi ini maslahat untuk umum. Dan kewajiban ini bisa diberi uzur disebabkan maslahat umum ini. Diberi uzur untuk tidak melakukannya karena maslahat umum ini, gitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi menghadiri akad nikah karena diundang atau menghadiri walimah karena diundang hukumnya wajib bagi yang tidak beruzur. Kata Nabi SAW, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makan walimahan. Yud'a ilaiha min man ya'baha wa yamna'uha man ya'tiha. Enggak, ini bukan berarti semua makanan walimah itu buruk, bukan. Maksudnya makanan yang buruk makanan walimah ini adalah yakni walimah yang diundang adalah orang yang menolak dan tidak mengundang orang yang pengen datang. Maksudnya apa? Yang diundang yang kaya doang, yang miskin tidak diundang. Ini seburuk-buruk walimah dan seburuk-buruk makanan yang ada di walimah. Dan ini terjadi, ikhwan. Dan ini terjadi. Ini soal makanan, ikhwan. Lebih buruk lagi soal ilmu. Kalau ilmu hanya dibatasi orang-orang kaya saja, seburuk-buruk majelis ilmu. Seburuk-buruk majelis ilmu. Kecuali jika memang konteksnya mengharuskan hal itu, seperti ilmu muamalah bisnis, yang mana hukum-hukum berkaitan dengannya hanya dipahami oleh orang-orang pebisnis saja yang besar. Hukum investasi yang lebih detail, itu yang datang pasti orang-orang yang pengusaha yang punya modal atau orang yang mengelola usaha dan seterusnya. Adapun fuqara masakin, mana mereka mikirin bisnis seperti ini? Maka yang seperti ini konteksnya memang dimaklumi bahwa ini yang hadir hanya orang kaya dan undangannya bukan karena mereka kaya, tapi karena inilah kepentingan hajat mereka untuk ilmu ini. Tapi kalau misalnya majlis ilmu atau daurah ini dikhususkan untuk orang-orang kaya dan materinya adalah materi yang umum, maka ini berarti memang mengkhususkan orang kaya, dan ini seburuk-buruk majlis ilmu maksudnya. Karena mengeksklusifkan ilmu hanya untuk orang kaya, padahal orang fakir juga berhak untuk mendapatkannya. Dan ini jadi lahan bisnis sebagian dari organisator di Jabodetabek ini. Anda pernah berkecimpung di sini, jadi Anda tahu. Inilah lahan bisnis sebenarnya. Maka ini enggak baik. Ya. Mengkhususkan seperti itu, kecuali kalau misalnya nih ilmu syar'i dengan undang masyayikh dari Timur Tengah, kemudian ini dengan bahasa Arab dan tingkatan ilmunya cukup tinggi, maka yang diundang hanyalah asatidzah dan tulabul ilm yang faham bahasa Arab lebih dalam, maka ini enggak apa-apa. Ini enggak ada kaitan dengan kaya miskin, bukan. Melainkan ini kaitannya dengan orang yang hanya bisa, orang yang berkompetenlah yang bisa menghadiri itu. Karena kompetensi, bukan karena kaya atau miskin. Nah, sekarang soal makanan, kaya atau miskin semuanya makan. Tapi orang miskin itu lebih cocok untuk diundang di walimah. Ya. Muskilahnya sekarang, ikhwan, gengsi keluarga itu yang berbahaya. Ketika dia tahu ini fulan miskin, ini daftar orang-orang miskin, maka enggak usah diundang karena mereka pasti datang ke walimahan kita
itu nggak pakai mobil. Paling pakai Gojek atau apa. Enggak. Kita enggak terima kayak gitu, enggak usah kelas. Itu menurunkan muruah dan kewibawaan anak-anak kita. Ya, subhanallah, ini kesombongan. Syarrut ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan walimah dengan prosedur yang seperti ini atau mindset yang seperti ini. Malah justru orang fuqara dan masakin itu harus lebih dibahagiakan dengan kebahagiaan antum menikahi anak-anak antum. Mereka yang lebih berhak untuk berbahagia. Orang kaya diundang, miskin diundang, gabung satu udah. Sama-sama punya baju batik semua insyaallah, walaupun kelihatan dari batiknya yang lama udah dicuci sama yang baru beda. Tapi digabungkan. Wa man lam yujib, dan siapa yang tidak menjawab, faqad asallaha wa rasulah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya mendatangi undangan walimah pernikahan, maka ini apa? Ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sebagian ulama lebih memperluas walimah di sini, tidak hanya dibatasi walimah urs, melainkan seluruh dari walimatut ta'am. Seluruh dari makan-makan bareng, undangan makan bareng, semuanya wajib didatengin atau kalau diundang. Ya. Jadi ulama melihat ke hadis ini dengan dua pemahaman. Imma pemahaman mengerucut pada masalah nikah saja, imma seluruh dari walimah, yaitu undangan makan-makan. Tapi wallahu alam mungkin konteksnya lebih cocok di undangan walimah urs saja. Adapun makan-makan lainnya itu tidak wajib untuk dikabulkan undangannya, tapi dianjurkan untuk kita hadir. Seperti walimah safar, kalau orang mau safar dia pengen walimah dulu, undang-undang ini silahkan selama tidak ada kemungkaran di dalamnya. Atau walimah apa tadi? Selain urs apa tadi? Sunatan, khitanan itu misalnya, atau akikah, ya, atau ya walimah tasyakuran dan semisalnya, maka dianjurkan, tidak sampai wajib. Tapi kalau walimatul urus maka wajib pada asalnya, kecuali beruzur. Baik, kemudian syarat wajibnya kita untuk hadir di walimah seperti itu. Ada syaratnya, baru bisa kita hadir, baru bisa disebut wajib kalau misalnya memenuhi kriteria ini. Yang pertama, pengundang bukan orang yang diwajibkan atau dianjurkan untuk diasingkan. Pengundang bukan orang yang dianjurkan atau diwajibkan untuk diasingkan. Hajar, ya, diasingkan karena dia fasik misalnya, atau dia memiliki kejahatan sehingga kita enggak boleh berdekatan dengannya. Ya, maka dianjurkan atau diwajibkan kita untuk hajar, yaitu memblokir atau membatasi diri dari bertemu dengannya. Residivis atau orang-orang yang memiliki kasus yang buruk lah. Ya. Yang wajib untuk atau dianjurkan untuk diblokir, tidak boleh bertemu dengannya dan menjadi sampah masyarakat dan semisalnya. Maka kalau dia nikahin anaknya atau semisalnya, dan ini bermadarat kalau kita jawab undangannya, karena dia termasuk orang yang notorius atau orang yang dikenal buruknya, dan kalau kita datang ke undangannya maka itu juga akan merubah citra kita, maka tidak wajib. Syarat yang kedua, tidak ada kemunkaran di tempat undangan itu. Tidak ada kemunkaran yang zahir di tempat undangan itu. Apa kemunkaran yang zahir yang biasa di Indonesia? Musik gede. Kemunkaran yang zahir yang sifatnya ikhtiari. Ya, perhatikan baik-baik. Kemunkaran yang zahir yang sifatnya pilihan. Pilihan manusia itu gitu loh. Bukan yang sifatnya iltirari atau yang sifatnya
ghairu ikhtiyari atau sifat maksudnya darurat atau bukan pilihan mereka kayak gitu. Gitu. Faham di sini? Sifat ikhtiyari kayak misalnya dia tiba-tiba ada diundang pemain musik gitu loh. Udah ada waliman itu. Maka tidak wajib untuk kita hadiri. Bahkan kalau misalnya kita datang dan ternyata lagi band apa gitu lagi main di situ, maka kita nggak boleh hadir. Bahkan nggak boleh hadir. Ya. Tapi kalau misalnya kemunkaran yang zahir ini sifatnya itirari bukan sengaja, kayak di depan gedung itu campur baur laki perempuan dan itu nggak bisa terelakkan seperti itu. Padahal di dalam udah disekat, tapi di luar tetap aja campur baur. Ini bukan atas dasar keinginan dari panitia gitu loh. Maka nggak apa-apa kita untuk hadir di bagian yang selamatnya. Ya, dan semisal itulah. Karena kadang-kadang di pernikahan atau akad atau walimah itu ada kemungkaran yang dari kubu laki atau perempuan sama-sama nggak setuju, tapi tiba-tiba WO-nya itu menggagaskan begini begitu, yang membuat ada kemungkaran gitu loh. Nah ini dimaklumi ya, bukan salah mereka. Taib. Kalau misalnya antum diundang walimah, ya. Pada asalnya kan wajib untuk datangi. Kemudian, perlukah antum untuk bertanya kepada panitia atau mempelai atau keluarganya, nanti ada musiknya enggak? Nah, itu. Perlu enggak? Enggak perlu. Enggak perlu bertanya begitu. Ya. Sehingga antum datang aja. Datang aja. Kalau ternyata ada kemungkaran zahir, baru antum pulang. Ya cuman udah datang jauh-jauh, pulang. Ya gimana ya, Indonesia banget itu. Hanya ketika antum tahu bahwasanya ini orang pasti suka, pasti ada musiknya, ada ini ya dan seterusnya. Ketika persangkaan itu kuat, maka tabayun dulu, nanti ada musiknya enggak? Nah gitu. Tapi kalau orang ini antum kenal saleh atau sunnah atau rajin kajian dan seterusnya, pada asalnya antum husnudzon, maka datang. Tapi kalau antum tahu di sini, wah ini teman saya ini musisi nih, kemungkinan besar bakal ada nih nanti di walimahannya nih lagu-lagu. Coba tanya dulu ke dia. Ya. Anda pernah diundang, bahkan belum lama ini, 2 pekan lalu bahkan, khutbah nikah. Ya. Walimatul urus, khutbah nikah di daerah Crocodile's Hall. Ya. Tahu antum di mana Crocodile's Hall? Enggak jauh dari sini tuh, Lubang Buaya ya. Nah di situ diundang mempelai laki-laki Pakistan Arab, mempelai perempuan Betawi gitu. Ada waktu mereka ta'arufan, Anda menjadi perwakilan dari keluarga perempuannya. Maksudnya ustadz yang menyambut gitu loh. Alhamdulillah mereka Masya Allah ya, kelihatan Masya Allah Pakistan gitu loh. Muslim lah gitu Masya Allah ya, ini insya Allah nanti walimahnya gak bermasalah nih, anak kalau diundang nanti khutbah nikahnya asik-asik aja lah gitu, gak ada kemunkaran. Ternyata pas ada undangan, udah anak kesana, malah parah juga itu, malah India, dangdut India gitu, pusing banget dari itu perindavan. Masya Allah gimana. Yang itu kata keluarga Betawi, ini kita nggak tahu ini ada. Nah ini yang sifatnya apa? Kadang kemunkaran itu nggak terpredisikan ikhwan. Tiba-tiba dari keluarga besan, yang keluarga besan juga belum tentu semuanya kayak gitu loh. Tiba-tiba ada aja kayak gini. Ini nggak unpredictable gitu loh, ini nggak bisa diprediksi. Makanya yang seperti ini maklum. Ya Indonesia ini beda gitu loh. Subhanallah. Kalau nggak ada dangdut, nggak ada joget tuh kayak nggak nikah tuh orang tuh kayaknya. Subhanallah. Jadi Anda berusaha cepet-cepet untuk makan cepet, pulang cepet dah, udah pusing ya. Jadi tidak ada kemunkaran di tempat walimah tersebut. Kemudian yang ketiga, syarat wajibnya pengundang itu muslim.
Pengundang itu muslim. Kalau dia bukan muslim maka tidak wajib untuk menghadirinya. Karena hakul muslim ala muslim sit. Kata Nabi SAW, kewajiban muslim atas muslim lainnya ada 6 di antaranya, idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu maka jawablah. Nah, kalau misalnya kita diundang oleh orang kafir, pernikahan mereka atau walimah versi mereka, apakah wajib kita hadiri? Jawabannya tidak wajib. Tapi dianjurkan, ya, dianjurkan dengan niatan mempesonakan Islam itu baik gitu loh. Dakwah. Ya, jadi bukan dianjurkan belaka begitu saja, melainkan ada niatan karena antum membawa Islam di sini. Dan itu pun disyaratkan juga tidak ada kemunkaran yang zahir di situ. Dan sekarang antum lihat sendiri, kalau antum diundang walimahan orang Nasrani, kira-kira ada ikhtilat gak? Coba berlaku ini. Atau mereka jaga jarak antara laki perempuan? Mustahil. Nasrani Salafi mustahil. Tanpa antum tabayun pun pasti gak itu terjadi? Pasti itu terjadi. Maka so'ab, ya, susah, ya. Taib. Bagaimana kalau yang mengundang penghasilannya haram? Penghasilannya haram. Dua pendapat ulama, ada yang mengatakan tetap wajib dan ada yang mengatakan tidak wajib. Maka kita katakan bahwa ini tetap wajib. Tetap wajib. Maksudnya untuk undang, misalnya dia penghasilan haram, kerja di lembaga keuangan ribawi. Bapaknya nih. Nah, nikahin putrinya atau anaknya. Antum diundang. Antum tahu nih kerjanya nih enggak benar nih orang di tempat riba gitu. Muslim dia. Taib. Wajib enggak datang? Yang lebih sahih wajib. Tapi kan dia penghasilan haram. Maka kita katakan ikhwan, harta seseorang dari kasb haram, penghasilan haram karena akad yang bermasalah, maka yang bermasalah dia dengan hartanya. Adapun orang lain tidak mendapatkan efek dari masalah dia. Mafhum? Paham enggak sih? Karena yang diharamkan ini bukan zat hartanya, melainkan diharamkan adalah akad dia dan perbuatan dia. Maka penghasilan dia tidak berefek pada orang lain, melainkan berefek pengharaman itu pada dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya dia berakad ribawi, maka haramnya itu hanya atas dirinya. Sementara penghasilan tersebut yang haram tersebut karena akad riba atau karena ghish, curang atau judi dan semisalnya, kalau dia beli sesuatu dari orang lain itu tidak masalah bagi penjual. Antum jualan misalnya martabak, terus yang beli pegawai bank ribawi. Wah, riba nih kayaknya dia. Bang, beli bang martabak bang, 4 bang. Afwan. Enggak nerima pak. Bingung dia. Enggak nerima maksudnya gimana? Saya pengen keluarga saya makan dari harta yang halal. Tersinggung petugas bank itu. Oh gimana kok? Kenapa emang? Kan harta bapak haram. Iya sih kata dia. Tapi kan haram atas saya doang. Kasab haram. Dan kasab penghasilan haram saya kan enggak menular ke orang lain. Jadi kan yang diharamkan dalam Islam kan cuman hartanya doang, bukan hartanya zatnya, tapi perbuatan saya kerja di bank ribawi kata. Lah kata mertua, lah itu tahu. Kenapa masih situ? Susah pak. Ya. Sekarang nyari yang halal aja susah, apalagi yang haram. Nah ini setan ini. Ini dari pikiran setan seperti ini nih. Apakah halal? Dia mungkin hartanya haram betul untuk dirinya, tapi untuk tukang martabak ini akadnya sah. Akadnya sah. Maka menghadiri kondangan yang pengundangnya itu kerja di tempat haram seperti perjudian, riba dan semisalnya,
maka kita tetap wajib menghadirinya karena hartanya atau efek dari hartanya itu tidak membekas ke kita. Tapi kalau misalnya hartanya haram dari segi zatnya, maka kita haram datang. Seperti apa? Penyuguhan khamr, daging babi, itu haram secara zatnya. Hatta dia halal hartanya misalnya, sahih hartanya halal, kerjanya benar, tapi dari harta halal itu dia beli khamr. Faham gak di sini? Dia beli khamr. Boleh nggak kita minum khamr itu karena hartanya halal? Nggak boleh, karena khamr dilarang secara zatnya, daging babi dilarang secara zatnya. Tapi kalau harta dia haram karena riba misalnya, dari riba itu dia beli frutang misalnya, terus dikasih ke kita, boleh nggak kita makan frutangnya? Makan lagi frutang, minum ya, diminum halal. Karena frutang nggak ada haram secara zatnya, melainkan haramnya di dianya itu. Seperti itu Pak, bisa dipahami ya insyaallah ya. Cuman untuk lebih wara', lebih hati-hati, kita tidak menerima makannya. Ini hati-hati. Ingat faedahnya, al-wara' yu'malu bih wa la yufta bih. Hati-hati, sikap hati-hati itu melebihi dari hukum. Al-wara', sifat hati-hati itu diamalkan tapi tidak difatwakan dengannya. Itu pernah Anda jelaskan pada kapan waktu ya. Jadi kalau ditanya misal apa hukum memakan makanan yang dikasih dari maulidan atau tahlilan, maka kita lihat dari zat makanan itu haram nggak? Enggak haram. Antum makan fadhal, selama dikasih, bukan antum minta. Pun kalau antum minta pun itu tetap halal sebenarnya. Yang salah, yang dosa apa? Minta-mintanya ini. Taib. Jadi makanan ini tetap halal secara zat halal. Hanya saja min babil wara', untuk hati-hati sebaiknya tinggalkan. Perhatikan mana yang hukum, mana yang wara'. Fatwa itu hukum yang dikeluarkan. Wara' itu lebih bonus dari hukum, yang bukan itulah sebagai sandaran fatwa, bukan, tetapi lebih afdal. Untuk hati-hati kita pakai ini, gitu loh. Jadi jangan difatwakan apa-apa, ya itu haram, nggak boleh, karena hati-hati. Sementara hukum asalnya mubah, maka berfatwalah dengan hukum asalnya dengan dalil. Tapi boleh menganjurkan orang untuk wara', dan wara' tidak boleh dipaksakan pada orang. Antum gimana? Wara' tidak boleh dipaksakan pada orang. Hukum boleh kita ingatkan orang, tapi haram, tapi wara', kehati-hatian tidak bisa kita paksakan untuk orang. Misalnya antum melihat teman antum makan nasi berkat yang itu dikasih dari maulid mana gitu. Antum astagfirullahaladzim, makan haram antum ittaqillah dan seterusnya. Lah, gitu amat. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, ini kan halal, bukan dagang sembelihan musyrik. Enggak, tapi kan itu di acara bid'ah, istaqillah antum. Nanti di neraka loh. Enggak, ini enggak bisa seperti itu. Ya. Hukum asalnya mubah. Itu yang lebih sahih. Adapun sisi wara', hati-hati, boleh antum bilang, antum hati-hatilah, itu memang halal sih, tapi lebih hati-hati lagi kita enggak usah makan itu, kasih ke orang. Ya, kasih ke orang lain tuh, makanan maulid, kasih ke orang lain. Sambil bilang, nih Pak, makanan Pak, tapi hati-hati loh, ini dari maulid loh. Orang itu, iya Pak, ya makasih ya nasihatnya. Kasih lagi ke orang, Pak, dia ada makanan maulid Pak, hati-hati Pak. Ya, ujung-ujungnya muter lagi ke orang-orang yang merayakan maulid juga. Jadi sebenarnya halal. Ya kecuali kalau memang ada indikasi haram seperti itu acara syirik misalnya, maka ini jelas ini haram untuk kita terima. Ala kulli hal, subhanallah. Ya, ala kulli hal kita cukup sampai sekian. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang tentang masalah syukur terhadap pemberian insyaallah taala. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.